much motherfucking design on right now. Halo Bu Windy dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Edita Teresia Cesaria Ronsumbre dari 11 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari subbab polinomial, yaitu benar sekali. Jadi kita akan mempelajari tentang teorema sisa dan teorema faktor. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa materi polinomial merupakan materi matematika minat kelas 11 IPA semester 2. Oke teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai teorema sisa dan teorema faktor, kita harus mengetahui persamaan atau lebih tepatnya disebut unsur-unsur dalam suatu pembagian polinomial. Nah, katakanlah bahwa fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Nah, untuk keterangannya sendiri sudah saya paparkan ya di bawah sini, yang dimana fx merupakan yang dibagi, fx merupakan pembagi, hx merupakan hasil, dan sx adalah sisa. Nah, jadi dalam suatu pembagian polinomial biasanya terdapat suatu persamaan polinomial atau kita sebut dengan fx. Lalu fx tersebut akan dibagi oleh suatu pembagi atau kita sebut dengan px. Nah, pembaginya itu bermacam-macam. Khusus dalam teorema sisa sendiri terdapat 3 macam pembagiannya, yang dimana nanti kita sebut dengan teorema sisa 1, teorema sisa 2, dan teorema sisa 3. Fx dibagi dengan Px akan menghasilkan Hx atau hasil beserta dengan Sx atau sisanya. Oke, kita masuk pada materi teorema sisa. Nah, perlu teman-teman ketahui, teorema sisa ini dipergunakan untuk mencari hasil bagi suatu pembagian polinomial secara cepat. Atau singkatnya, teorema sisa merupakan cara cepat untuk mencari hasil bagi suatu pembagian polinomial. Suatu persamaan yang dibagi oleh suatu pembagi. Nah, teman-teman, kadang kita menemukan beberapa soal pembagian polinomial. Biasanya pembaginya itu tertulis seperti x-1, x+2, atau 2x+3, dan sebagainya. Oleh karena itu, teorema sisa ini akan membantu kita dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Teorema sisa 1. Sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah s sama dengan f dalam kurung min k. Jadi ini maksudnya pembaginya itu kita akan buat sama dengan 0. Tujuan dari kita buat sama dengan 0 adalah supaya kita tahu berapa nilai dari x-nya. Sehingga untuk mendapatkan sisanya kita tinggal mengganti x yang di dalam sini dengan nilai x yang sudah kita ketahui setelah kita membuat sama dengan 0. Teorema sisa 2. Sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah s sama dengan f dalam kurung min b per a. Sama halnya seperti teorema sisa 1, yang dimana kita akan mencari sama dengan 0 dari pembaginya. Kemudian setelah kita ketahui x-nya, kita akan masukkan pada persamaan tersebut. Jadi yang tadi saya masukkan pada persamaan tersebut itu ketika ada suatu persamaan. Nah, nilai x yang terdapat di persamaan itu semuanya akan diganti oleh nilai x yang kita dapatkan dari pembaginya setelah kita sama dengankan 0. Jadi, pengerjaan dari teorema sisa 1 dan teorema sisa 2 sama, dan yang membedakan hanyalah pembaginya serta nilai x yang akan dimasukkan ke dalam persamaan setelah disama dengankan dengan nilai 0. Teorema sisa 3. Sisa pembagian polinomial fx oleh x min a dikali x min b adalah s sama dengan px ditambah i dengan fa sama dengan pa ditambah q dan fb sama dengan pb ditambah q. Teorema sisa 3 ini diperuntukkan untuk pembagian polinomial dari suatu persamaan yang pembaginya adalah berderajat 2 atau x kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini, dari teorinya dikatakan bahwa sisa pembagian fx oleh x min a dikali x min b, yang dimana ketika kita kalikan kedua bentuk ini, itu akan menghasilkan x kuadrat. Jadi, untuk bentuk soal dari teorema sisa 3, biasanya terdapat dua buah persamaan yang disertai dengan pembagi dan juga sisanya. Nah, pembaginya bisa berupa x plus k atau ax plus b. Kita misalkan pembaginya adalah x plus k, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat pembaginya sama dengan 0, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai x. Dan kemudian nilai x itu akan kita masukkan pada persamaan yang sudah diketahui tersebut. Misalnya fx sama dengan x plus 2, maka nilai x-nya adalah min 2. Maka kita ubah menjadi fx dari fx menjadi f min 2. Juga pada teorema sisa 3 kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, yang mana metode tersebut akan kita gunakan untuk mencari masing-masing dari nilai p maupun q. Yang dimana nilai-nilai tersebut dapat kita gunakan untuk mencari sisa dari pembagian polinomial. Dan ini dia contoh soal dari materi teorema sisa. Ya, seperti yang teman-teman lihat, di sini saya memberikan contoh dari teorema sisa pertama. Fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 20x dikurang 11 ditambah 4 dibagi oleh x min 3. Sebelum kita mengerjakan, alangkah baiknya kita teliti terlebih dahulu soal-soalnya. Seperti ini,
Ini merupakan kedua bentuk yang dapat kita kerjakan langsung ya. Karena ini hanyalah konstanta dan juga konstanta. Sehingga kalau kita tulis kembali, hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah kita jumlahkan atau kita operasikan min 11 ditambah 4, maka fx-nya adalah 6x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 20x dikurangi 7. Selanjutnya, kita akan mencari pembuat 0 atau sama dengan 0 dari pembaginya. Yaitu ini, x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan positif 3. Perhatikan perpindahan ruas dari sebelah kiri ke sebelah kanan, maka akan berubah tanda atau berubah nilai. Bernilai 3. Maka kita akan pindahkan ke persamaan ini. Oke, kita tuliskan f dalam kurung 3 sama dengan 6 dalam kurung 3 pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung 3 pangkat 2 ditambah 20 dalam kurung 3 dikurangi 7. Di sini nilai x-nya dari persamaan tersebut akan digantikan oleh nilai x yang sudah kita cari tadi, yaitu 3. Langsung saja kita cari hasilnya. Oke, teman-teman perhatikan pada pengerjaannya atau pada pengoperasiannya, yang akan kita kerjakan duluan selalu yang berada di dalam kurung. Sehingga kita akan pangkatkan dulu, kemudian kita kalikan dengan angka di depannya. Ya, jadi 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, dan 3. Atau 3 pangkat 1. Untuk 60 dikurang 7 bisa kita langsung kerjakan ya, karena ini sudah sama bentuknya. Tidak ada perkalian atau pembagian, jadi langsung kita kerjakan. Maka hasilnya. Dan jika sudah sampai di sini, langsung saja kita operasikan. Kebetulan di sini operasi yang pertama itu pengurangan, lalu penjumlahan. Nah, di sini saya akan mengerjakannya dari kiri, jadi saya kurangkan dulu, lalu saya tambahkan. Setelah saya kurangkan itu hasilnya 125, lalu ditambahkan 23, menghasilkan 188. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu teorema faktor. Nah, teman-teman, teorema faktor ini diperuntukkan untuk mencari faktor dari sebuah soal. Dan di mana pada teorema faktor ini kita akan menggunakan suatu syarat, yaitu fx sama dengan 0. Dan langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Ya, seperti teman-teman lihat, di sini terdapat suatu persamaan dan juga faktor. Ini merupakan faktor dari persamaan ini. Nah, sehingga pada soal ini yang ditanyakan adalah faktor linear yang lain. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan skema pembagian Horner. Pertama-tama, kita akan membuat pembagi sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai x. Dan ini dia nilai x yang kita dapat, yaitu x sama dengan min 1. Sehingga syarat yang tadi, yang dimana fx sama dengan 0, menjadi f min 1 sama dengan 0. Ya, karena kita sudah mendapatkan nilai x-nya, sehingga kita bisa membuat atau mengganti nilai x di sini menjadi sama dengan nilai x yang sudah kita cari. Dan ini dia skema pembagian Horner dari soal ini. Yang dimana pada bagian sini kita akan mengisi nilai x yang telah diketahui, atau ini sebagai tempat dari pembaginya. Kemudian ini tempat dari yang dibaginya. Nah, ini yang kita dapatkan dari soal. Jadi kita tinggal menuliskan masing-masing koefisien dari persamaan yang telah kita ketahui, yaitu 2, min 5, min 4, dan positif 3. Dan ini dia setelah dikerjakan menggunakan skema pembagian Horner. Di sini sisanya yaitu 0. Nah, ini sudah sesuai dengan syarat yang ini ataupun ini. Maksud syarat ini adalah sisanya harus sama dengan 0. Nah, apabila faktor ini tidak memenuhi persyaratan ini, maka faktor ini bukan merupakan faktor dari persamaan ini. Tetapi karena si faktor ini ternyata setelah kita kerjakan menghasilkan 0, maka memang bahwa x plus 1 merupakan faktor dari persamaan ini. Ya, 0 ini sisanya, dan manakah hasilnya? Nah, hasilnya adalah yang ini. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi, ini dia, 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 3. Ya, karena tadi awalnya x pangkat 3, terus dibagi x pangkat 1, makanya menghasilkan x pangkat 2. Seperti itu. Oke. Nah, seperti yang saya perkenalkan di awal tadi, bahwa ini merupakan persamaan atau unsur-unsur yang terdapat pada suatu pembagian polinomial. Dari persamaan ini, kita bisa tuliskan hasil yang sudah kita dapatkan, di mana fx merupakan persamaannya, px merupakan pembagi, hx merupakan hasil, dan s adalah sisa. 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 sama dengan x plus 1 dikali 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 3. Ini sebenarnya ditambah s, yaitu sisanya 0. Cuman karena sisanya 0, jadi tidak perlu kita tulis ya. Karena bagaimanapun hasilnya juga kan akan seperti itu, tidak mengubah nilai sama sekali. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwa x plus 1 dikali 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 3
akan menghasilkan ini. Sehingga faktor linear yang lain selain X plus 1 adalah 2X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 3. Demikian video pembahasan singkat dari saya terkait materi teorema sisa dan teorema faktor. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan, dan untuk kelebihannya mohon dikembalikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih Bu Windy dan teman-teman. And see you on the next video. Bye-bye. Pau. I got so much motherfucking design on right now.